Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada kedua mempelai yang insyaallah sangat berbahagia, Adinda Iqbal dengan Noviana, dan juga kepada orang tua mempelai yang insya Allah selalu sehat dan diberikan pahala atas pembinaan putra putrinya selama ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama saya mohon maaf, saya menggunakan sarung karena tadi acara di bandara. Saya telepon Pak Subari, boleh nggak pakai sarung? Saya juga pakai sarung katanya kan, karena takut tak terkejar. Saya di rumah sebenarnya di Maitrinda. Langsung saja, karena ini kultum, tugas saya dari kantor Kementerian Agama, SK-nya itu adalah sebagai konsultan dan mediator konflik keluarga. Jadi memang hari-hari menangani konflik keluarga. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini insya Allah akan saya upload di YouTube saya, Mariono Konsultan Keluarga. Langsung saja, menikah itu sah apabila terpenuhinya 5 rukun. Tadi sudah cukup, ada wali, 2 saksi, pengantin sama-sama muslim, kemudian ada ijab kabul. Sekedar sah cukup 5. Tapi untuk sakinah, nah beda lagi nih, sah 5. Untuk sakinah minimal dari sekian banyak itu saya peras menjadi 3. Yang pertama harus memiliki iman yang kuat. Yang kedua ekonomi kuat. Yang ketiga gunakan HP suami istri secara bersama-sama. Itu kata kuncinya, iman. Banyak para suami, mudah-mudahan tidak pada Iqbal nanti, tanggung jawab suami. Kadang-kadang laki-laki ini ketika sudah bisa belikan rumah, bayar anak sekolah, bisa bayar listrik, bisa bayar air, bisa ngasih makan anak bini, itu dianggap selesai. Belum. Tugas suami selain nafkah lahir, sandang, pangan, papan, jangan lupa ada namanya kewajiban iman. Ketika iman ditanamkan dengan istri, suami bangkrut, insya Allah istri tidak selingkuh. Itu karena ketika suami pergi, insya Allah istri aman-aman saja. Artinya istri kita soleha. Istri soleha dalam agama ditandai 3 hal, Iqbal ya. 1, taat dengan suami. Nanti kalau istrimu taat dengan suami berarti solehah dia. Yang kedua, ya enak dipandang suami. Jadi kalau ditengok suami itu maknyos, itu berarti solehah dia. Kalau suami nengok, ya Allah, mirip-mirip genderuwo, nah itu tidak solehah. Yang ketiga, mampu menjaga harta keluarga. 3 ini belum tentu nanti pada istrimu, karena faktanya banyak istri itu mencuri uang suami di rumahnya masing-masing. Ini yang terjadi, maka tugasmu adalah bina istrimu. Kalau kita tidak ada waktu membina istri, berikan kesempatan dia waktu aktif di majelis taklim. Minimal memahami kitab fikih, bagaimana mandi wajib dan segala macamnya. Dan itu kewajiban kita laki-laki. Kepada Iqbal, jangan lupa suami itu imam. Pak Iqbal ya, imam. Imam ini artinya memimpin. Salah satunya ketika selesai maghrib, habis sholat, bina iman istri itu. Baca Quran sama-sama, ngaji bareng, itu yang diinginkan istri, karena suami imam. Kadang-kadang kita ibu-ibu ini peninjau ya ngelihat suami. Habis maghrib bukannya ngajarin ngaji, main batu aja kerja di kedai kopi. Aduh, mana bapak-bapak? Nah, cerai itu kadang istri sudah terlambat, akhirnya ditahan sakit-sakit mati. Ya, jadi tolong Iqbal bina iman istri.
Oke, jadi yang pertama iman. Yang kedua, rumah tangga ini akan sakinah mawaddah warahmah kalau uangnya kuat, duit cukup. Sebelum nikah, I love you betul. Sebelum ini aku cinta padamu, itu obat mujarab menyatukan hati. Tapi setelah nikah ini tidak ada lagi cinta itu, yang ada itu duit. Saya ingatkan kepada Iqbal, jadi duit harus cukup. Nah, supaya duit cukup, ini nasihat ini untuk semuanya ya, bukan hanya kepada pengantin baru ini. Nah, supaya ekonomi cukup, ya, Iqbal, ada dua langkahnya. Yang pertama, jadilah suami jangan pemalas. Harus jadi wong Jawa kudu sregep nyambut gawe. Jangan bangun kesiangan. Itulah laki-laki. Tanggung jawab laki-laki itu apa? Nanti selesai akad nikah, kalian akan membuat kartu keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan. Lihat jabatan suami. Bapak-bapak yang sudah lama nggak nengok kakak, lihat jabatan suami. Kakak itu adalah kepala keluarga, bukan kepala negara. Tugas kepala keluarga jelas, ngurusi makan minum keluarga ini selesai apa tidak. Listriknya harus dibayar, air harus dibayar, semua harus selesai. Kakak, anak sekolah nanti dibayari, rumah belum ada, keluarga sakit, utang di warung sebelah masih belum dibayar. Itu tugas kepala keluarga. Untuk Iqbal paham ya, nggak usah mikirin hutang negara. Hutang negara itu yang mikirkan kepala negara, itulah Pak Jokowi. Banyak orang-orang kita laki-laki yang sudah tua ini sudah kebablasan. Hutang negara 7 triliun kita diskusikan siang malam sampai botak kepala kita. Istri punya hutang di warung, tenang saja. Bapak ini adalah kepala keluarga, bukan kepala negara. Negara mau rontok-rontok lah, urusan presiden berikut menterinya. Tugas kita kepala keluarga. Urusan provinsi sudah ada gubernurnya, urusan kabupaten sudah ada wali kota, urusan kecamatan sudah ada camat, urusan kelurahan sudah ada lurah, urusan RW sudah ada RW. Tugas Iqbal kepala keluarga, tuntaskan itu saja, insya Allah rumah tanggamu damai. Karena untuk Iqbal pahami ya, istri ini tak banyak nuntut dengan laki-laki sebenarnya, ini termasuk bapak-bapak juga. Untuk bapak catat baik-baik, istri tak banyak minta Pak dengan kita ini. Istri tak menuntut suami jadi pejabat, tidak. Istri tak menuntut suami ganteng, tak masalah. Yang dituntut istri ini dua, untuk bapak-bapak dan Iqbal ya. Ingat dua, satu suami jangan selingkuh, yang kedua duitnya tidak putus. Itu aja. Coba saya tanya dulu, betul ya loh? Jadi Iqbal ya, satu jangan pernah selingkuh, yang kedua duitnya tidak putus. Itu aja. Istri tak putus suami ganteng, untuk apa ganteng kalau tak ada duitnya? Itu aja, dua itu aja. Mak belakang putri aku juga banyak. Jadi Iqbal ya untuk pahami. Yang kedua, supaya duit tidak putus, kita kerja keras. Jangan semua uang diberikan kepada istri. Itu kata kunci. Ya, saya hari-hari menangani konflik rumah tangga Bapak Ibu. Kepada Iqbal dan kepada Noviana ya, perlu diperjelas keuangan ada dua. Ini masalah pelik ya, masalah keuangan ini. Ada kebutuhan rutin, ada kebutuhan tidak rutin. Nanti setelah nikah catat baik-baik. Kalau tak nurut istrimu lapor saya di kantor Kementerian Agama. Yang rutin itu apa? Bayar listrik, bayar air, makan minum, anak sekolah, dan lain-lain. Itu rutin, pasti. Nah, cara ngitung bapak-bapak, kalau makan minum bagaimana Pak? Kita ngitung orang biasa saja, ikuti harga beras ideal. Kalau di rumah ini misalnya ada 4,
berarti fidyah kemarin kan yang tidak puasa 15.000 kali 4 berarti 60.000. Kalau di rumah kita yang ada 4 berarti hitung untuk makan 60.000 sehari kali 30 hari berarti 1.800.000 ditambah air listrik, katakanlah totalnya 4 juta. Untuk Iqbal, kalau kebutuhan rutin istri 4 juta, kasihkan 4 juta ke dia. Nah, dek atur untuk rutin. Kalau gajimu 2 juta, yang 2 juta kamu pegang. Yang 2 juta untuk apa? Listrik mati, rusak, ganti lampu, rumah bocor, ban pecah, kita sakit, nak beli rumah, nak naik haji, nak servis pagar, itu tugas laki-laki. Sebab kalau uang semua diberikan kepada istri, Iqbal, habis duit, itu percaya. Kebutuhan istri misalnya rutin 4 juta, dikasih 6 juta, lewat semua duit. Percaya? Kenapa? Nah, untuk Iqbal ya, mungkin kalian untuk Iqbal sekarang tak percaya, tanyalah dengan bapak-bapak, ini sudah merasakan, ini sudah jadi korban semua ini. Ya, karena begini Iqbal ya, ingat yang harus kita catat, kita ini akan membangun masa depan. Anak kita harus sarjana, hidup tidak begini-begini saja. Kita akan beli mobil, kalau bisa untuk nikah, kalau bisa untuk naik haji. Kalau uang semuanya diberikan kepada istri, sebab istri ini sering belanja sesuatu tidak berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan angin lewat. Lihat ada toko serba 8.000, sudah diborong semua. Padahal piring gelas di rumah masih berserakan, dibeli juga, dipakai pun tidak. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu tahu mana dengan saya, ini tugas saya ceramah sekarang ini. Kita cek nanti Pak, bapak balik dari sini, bapak buka lemari, berapa sih pakaian yang punya bapak? Paling punya bapak hanya 1 kotak, itu pun tempatnya di pojok aja tempat. Sisanya pakaian istri semua. Apalagi kalau istri banyak kegiatan, taklim ada 3 biji, beli semua seragam itu. Belum lagi PKK, macam-macam. Nanti bapak balik dari sini, yang saya sebut penangin lewat tadi. Bapak pulang nanti, tengok rak sendal itu. Berapa sendal bapak? Paling bapak paling banyak itu punya 2. Sisanya istri, ya Allah Pak. Nanti bapak pulang, bapak berapa punya tas? Paling 2. Coba istri kita, ya Allah Pak. Bapak cek, baju kita saja, tahu nggak bapak kita yang panas-panasan kerja di Tanjung Uncang sampai panas kita nih Pak. Tapi memang kita jadi kuli bini kita masing-masing. Tapi tanpa apa, yang penting satu permintaan kita, jangan untuk cerai sudah bagus. Itulah kenyataan. Maka bapak kendalikan keuangan karena hari jalu kawaman nisa untuk Nobiana. Ingat Nobiana ya. Tugas suami ada 4 kelompok wanita yang harus dihidupi. Istri, ibunya, masih hidup ibunya. Nah ya, jadi tugas laki-laki itu perempuan ya, istri, ibu, saudara perempuan, anak perempuan. Jadi kalau dia nanti ada suami mau berbakti dengan ibu, jangan pernah dilarang. Sebab banyak bini ini nengok suami ngasih duit ke orang tua, mungkinnya masalah aja, tidak boleh. Dan kepada Iqbal saya minta jangan jadi KUB, tahu KUB, kalah oleh bini. Banyak juga yang seperti itu. Mudah-mudahan di sini tidak. Oke, yang terakhir, gunakan HP itu secara bersama-sama. Iqbal, Nobiana, saya ingatkan ya, nanti kalau sebelum akad nikah bolehlah HP itu dipakai masing-masing. Tapi begitu akad nikah, HP Iqbal itu adalah HP istri, HP Nobiana otomatis HP-nya Iqbal. Tidak boleh lagi masing-masing. Ini juga kepada ibu-ibu. Ibu untuk cek, nak ngecek suami ibu baik apa tidak, ibu buka HP. Jadi ukuran baik dengan tidak sekarang bukan rajin sholat, bukan rajin ke masjid, bukan rajin ibadah. HP-nya terbuka dengan pasangannya masing-masing.
Oleh itu saya minta kepada ibu nak ngecek suami saya ini baik apa tidak, gampang bu. Nanti bu balik dari sini buka HP suami. Kalau HP suami ibu buka dalam waktu lama dan dibuka terus suami tenang-tenang saja, berarti suami ibu aman. Nah itu, tapi bu jangan terlalu percaya juga, suami ini kan akalnya panjang, tapi relatif aman. Tapi kalau suami ibu Iqbal ya, nanti ngangkat HP, lari ke halaman, buka WA, sembunyi-sembunyi, itu HP sering masuk dalam kolornya, tidur bantaran HP, passwordnya berlapis, kadang-kadang HP banyak pakai kode, tertulis misalnya di situ Junaidi, setelah dibuka Linda rupanya. Nah, tapi Iqbal, dengar suara saya, Pak, dengar suara saya Pak. Ingat, perselingkuhan sekarang bukan hanya kelakuan bapak-bapak, emak-emak pun kurang ajar juga. Lihat ketika puasa kemarin di Kalimantan dengan Medan, suaminya sedang sholat taraweh, si istri usia 52 tahun masukkan berondong usia 23 tahun, sama sekali. Yang di Makassar, yang di Jambi, kemarin ya ada berita viral yang di Kapahiang Bengkulu, istrinya men-share video pornonya dengan laki-laki lain kepada suaminya dengan harapan untuk diceraikan. Apa yang saya maksud kepada Iqbal, juga cek habis HP istrimu. Kita bapak-bapak jangan terlalu percaya dengan istri yang rajin ke taklim, jangan terlalu percaya yang jilbabnya panjang, sama aja sekarang lah prank, jangan percaya lagi, sama aja. Laki-laki juga begitu Pak, yang rajin ke masjid, karena ada istilah layangan putus. Layangan putus tuh Pak, dia suami rajin sholat, rajin ibadah, gula-gula umroh, potongan tubuh ya, kuatnya juga dia. Oleh karena itu saya minta betul, kalau rumah tangga ingin sakinah mawaddah warahmah, kata kuncinya 3 ya, iman diperkuat, Iqbal dengan Noviana ya. Yang kedua, ekonomi diperkuat. Yang ketiga, gunakan HP secara bersama-sama. Iqbal, kadang-kadang istri ini, bapak-bapak kerjanya di rumah, sekolah betul tidak, potongannya pun bini kita itu tak jelas juga Pak. Tapi ingat, di Facebook cantik juga istri kita tuh Pak, tapi potongan tak jelas. Bapak ibu yang berbahagia. Yang kedua, untuk bapak-bapak ketahui, ya dalam hal update status, bapak belum tentu sehari sekali. Istri kita Pak bisa 3 kali sehari. Nak masuk taklim, maju. Baru keluar, nanti sudah depan, ini lama. Coba Pak, belum tentu kan. Istri ini Pak, tiap hari di rumah ulek sambel. Kalau tak kontrol HP istri itu Pak, lagi orang pun diulek juga. Oke Bapak Ibu berbahagia, akhirnya saya kebetulan Pak Sobari sudah paham. Ini Pak Heri Bintara, teman-teman saya hari-hari menangani konflik rumah tangga. Inilah yang terjadi sekarang ini. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi bisa nanti jumpa saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.